obat-obat batuk gitu ya, obat-obat batuk misalnya pengencer dahak ya, atau antitusip ya. Jadi ada 3 sebenarnya obat batuk, antitusip ya, antitusip itu obat batuk. Kalau pengencer dahak apa namanya? Ya. Nah, itu. Satu lagi adalah untuk mengeluarkan dahak. Ada 3 jenis obat batuk ya. Oh, nggak mau dia. Oh, nggak jalan, Dede. Oh, sudah. Jadi yang pengencer dahak itu kita sebut mukolitik. Kalau pengeluar dahak itu ekspektoran. Kalau obat batuk sendiri antitusip. Nah, satu lagi ya, tolong ya, walaupun keluarga gitu ya, kalau dia nelpon kamu, tolong dong kirim obat batuk atau obat apa-apa yang saya bisa pakai. Ya, jadi kalau untuk batuk, kalau kamu nggak dengar sendiri ada ronki atau tidak, jangan dikasih. Gitu. Karena kalau begitu asma, pengobatannya beda sekali dengan batuk yang lainnya. Apakah itu ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, atau itu ISPB, infeksi saluran pernapasan bawah. Oke? Jadi kalau pada asma dia ronkinya waktu kapan? Hah? Mengiknya waktu kapan? Pada ekspirasi. Tapi kalau pada inspirasi pasti bukan asma. Ya, jadi jangan nebak-nebak gitu ya. Karena antitusip salah satunya kadang-kadang mengandung antihistamin. Sedangkan antihistamin itu tidak boleh untuk asma. Oke? Jadi ekspektoran untuk mengeluarkan dahak, mukolitik adalah untuk pengencer dahak. Nah, ini definisinya ya. Bisa kalian baca sendiri adalah peningkatan respon trakea dengan sesak gitu ya. Asma bronkial ya. Ini serangan berulang episode batuk, sesak napas dan mengi. Ditandai dengan adanya mengi. Biasanya ada trias awal, trias itu 3 gejala, flu dulu, batuk, flu bersin-bersin, batuk, sesak. Oke, kalau PA-nya ini ya, tapi yang jelas adalah konstriksi otot polos saluran nafas. Makanya dari gambaran PA ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, pengobatan TBC harus kombinasi 3 obat juga. Ya, biasanya kita kasih bronkodilator, kita kasih steroid, dan satu lagi kita kasih mukolitik. Ya, oke. Jadi mukolitik khusus untuk mengencerkan dahak yang kental. Oke. Nah, patogenesisnya hiperaktivitas saluran nafas yang berhubungan dengan proses inflamasi. Nah, apalagi musim hujan ini sekarang ya banyak sekali yang asma, penderita asma itu serangan ya. Karena tidak tahan dingin biasanya. Dulu dikaitkan dengan alergi, tapi sekarang kebanyakan asma dikaitkan dengan reaksi imunologi atau respon imunologi. Makanya harus diberi steroid. Ya. Kemudian adanya refleks parasimpatik yang berlebihan. Ya. Nah, yang paling susah ngobati asma pada anak-anak ya. Baru sembuh sebentar, kemudian hiperaktif lagi ya. Terlampau capek, mengik lagi. Dan asma ini salah satu penyakit yang disebut disease induced by activity. Disease induced by activity. Jadi kalau dia terlampau capek juga muncul gitu. Ya, penyakit yang terinduksi karena aktivitas fisik. Oke? Nah, ini bronkospasme dapat hilang dengan simpatomimetik, antikolinergik atau parasimpatolitik.
Jadi lawan simpatomimetik itu adalah parasimpatolitik, memblok kerja histamin pada otot polos bronkus, ya. Jadi peran bronkodilator atau bronkokonstriksi itu kalau dilatasi itu pada siklus AMP, tapi kalau konstriksi pada siklus GMP. Dilatasi padanan bahasanya apa? Hah? Apa? Dilatasi, melebar. Enggak kalau bahasa ininya, bahasa Latinnya. Bisa vasosupresor, satu lagi vaso apa? Dilator, ya sudah sama kan. Nah, tolong diingat nanti kamu mesti hafal beberapa sinonim gitu ya. Kalau dikaitkan dengan blocker, satu lagi, kalau konstriksi biasanya ke blocker atau ya. Jadi dilatasi konstriksi bisa ke spasme gitu ya. Nah, ini konstriktor astikolin, histamin, SRSA yang baru ya. Adalah campuran leukotriene D4 absence of anaphylaxis, tapi SRSA ini belum keluar ya obatnya ya. Yang sudah agak keluar PGF 2 alfa gitu ya. Nah, beta blocker tidak bisa dipakai pada bronkokonstriksi ya. Kinin dan 5-HT hidroksitriptamin. Nah, yang tolong diingat ini ya, kayak beta blocker itu menyebabkan konstriksi. Ya, menyebabkan konstriksi. Jadi kadang-kadang dari judul nama obat itu kita tahu kontraindikasinya atau indikasi obat itu. Ngerti? Nah, yang paling susah itu kalau kamu nanti melakukan penelitian, yang ribut antara kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi kriteria inklusi itu adalah salah satu syarat seorang itu ikut dalam penelitian. Tapi kalau eksklusi itu salah satu syarat yang menyebabkan dia tidak bisa ikut penelitian. Ya, misalnya kamu penelitian pada penderita hipertensi. Kamu penelitian tentang beta blocker. Tapi pasiennya itu dia ada hipertensi plus asma. Otomatis dia nggak bisa masuk. Karena apa? Kontraindikasi terhadap beta blocker. Ngerti ya? Jadi kondisi dia itu yang menyebabkan dia tidak bisa ikut masuk. Ya. Nah, itu tolong diingat nanti kalau di ujian tinggal kamu menggunakan analogi kamu, oh ini pengertian blocker apa? Blocker pasti sama dengan antagonis. Agonis sama dengan lawan blocker apa? Stimulator misalnya. Oke, atau supresor gitu ya. Tinggal kamu menggunakan analogi aja, ya bisa kamu pakai. Nah, PG ini yang paling banyak sekarang ini adalah misoprostol itu ya, yang dipakai untuk sebenarnya obat gastritis tapi disalahgunakan untuk aborsi gitu ya. Nah, bronkodilator ini agonis beta, penghambat fosfodiesterase, thiofilit, atropin, PGE, dan leukotriene. Montelukast. Ini juga baru dipasarkan tahun 2018 gitu ya. Ini sebelum COVID. Montelukast. Nah, ini penggolongan obat asma menurut mekanisme kerja. Epinephrine non-spesifik dan ephedrine, tapi ephedrine sekarang hanya dipakai sebagai kombinasi saja ya. Yang masih dipakai adalah epinephrine terutama untuk asma attack, serangan asma. Tapi dengan syarat kalau epinephrine tekanan darahnya harus normal ya, tidak boleh untuk hipertensi. Jadi biasanya epinephrine kita suntikan secara subkutan di daerah deltoid. Ya, subkutan di daerah deltoid sini. Ya, di daerah deltoid.
Cukup 0,3 cc saja atau 3 strip istilahnya. Ya. Kalau penghambat enzim fosfodiesterase, tiofilin dan aminopilin, antikolinergik ipratropium, antiinflamasi adalah kortikosteroid dan kromolin, kemudian penghambat pembebasan mediator, kromolin dan kortikosteroid. Nah, agonis beta 2 non selektif ini yang tadi termasuklah epinefrin tadi ya. Injeksi subkutan, SK itu subkutan. Kalau kamu subkutan memang kamu cubit ya. Yang susah itu kalau orang gemuk. Kayak dia agak susah dicubit. Ya, jadi mesti di bawah kulit gitu. Ya. Jadi sama aja kayak sublingual harus di bawah lidah gitu loh. Kalau enggak kurang efektif ya. Jadi kamu cubit, jadi baru-baru kamu suntik. Ya di daerah deltoid. Toksisitas terjadi vasokonstriksi, makanya tidak boleh untuk hipertensi ya. Aritmia jantung, kalau isoprenalin pemberian inhalasi, toksisitas tremor, aritmia. Kalau oksiprenalin, nah kalau untuk epidrin ini sekarang sudah biasanya dikombinasi dengan obat lain ya. Epidrin tunggal sudah jarang gitu ya. Ya pemberian per oral ya. Ya. Nah ini efek sampingnya ya, bisa terjadi takikardi ya. Midriasis, tekanan intraokuler meningkat ya. Ini juga banyak epinefrin dipakai untuk obat mata gitu ya. Sakit kepala dan pucat. Nah, agonis beta 2 selektif ini stimulus beta 2 di paru, terjadi bronkodilatasi, kemudian di uterus terjadi relaksasi, pada otot rangka terjadi vasodilatasi. Pembuluh darah otot rangka vasodilatasi. Kalau dosis kecil, efek beta 2 lebih besar daripada beta 1. Kalau dosis ditingkatkan, selektivitasnya akan menurun gitu ya, atau hilang. Pada stimulus beta 1, itu terjadi palpitasi, takikardi, disipnia, hipertensi, dan sebagainya. Kalau stimulus beta 2, agak sedikit berbeda, tremor, takikardi sama gitu ya. Satu lagi kecemasan gitu ya. Dan efek utama pada manusia, bronkodilatasi, tremor, dan takikardi. Ya. Jadi beda dengan beta blocker, justru kalau beta blocker dikasih untuk menurunkan takikardi. Yang sampai sekarang masih efektif beta blocker golongan propranolol, terutama pada tirotoksikosis ya. Tirotoksikosis itu adalah gondok, penyakit gondok. Makanya kamu jangan sering gondok gitu ya, dengan temennya ya. Nanti gondok beneran. Ya, tirotoksikosis itu luar biasa berdebarnya ya. Tirotoksikosis, nanti dikasih propranolol biasanya untuk mengurangi takikardinya. Tapi dia hanya membantu mengurangi takikardi. Tapi kalau pengobatan gondok sesungguhnya kamu kasih PTU namanya. Propiltiourasil. Nah, ini agonis ya, beta 2 selektif nih, salbutamol yang paling populer. Yang kedua itu fenoterol, tapi fenoterol di negara Commonwealth itu ditarik ya. Tidak boleh diberikan pada asma berat. Ini lengkap sediaannya, ada inhaler, ada oral, ada IM, ada untuk IV. Ya, inhaler itu dia dalam bentuk turbohaler lewat hidung, lewat mulut ya. Jadi turbohaler itu kita sebut, kalau kamu meresep, tulislah nanti salbutamol turbohaler flash 1. Ya. Kalau meterdose inhaler boleh kamu tulis salbutamol MDI gitu. Oke. Tapi kalau turbohaler harus lengkap turbohaler kamu tulis. Ya. Jadi bisa inhaler, oral, intramuskuler, dan IV gitu ya.
Kalau terbutalin inhaler intravena, subkutan, dan satu lagi oral. Kalau ibuterol ini tak efektif setelah diabsorpsi dirubah menjadi terbutalin. Yang fenoterol sekarang paling banyak dikombinasi supaya efektivitasnya meningkat, dikombinasi dengan steroid ya. Namanya Berodual, itu nama dagangnya Berodual. Kalau fenoterol tunggal dia Berotek, tapi kalau fenoterol plus steroid namanya Berodual. Ini toksisitasnya dapat menimbulkan tremor, dosis besar menimbulkan peningkatan kontraksi dan frekuensi denyut jantung. Ya. Tiofilin ini contohnya kalau dulu kalau pernah lihat iklan Nafasin ya, itu diafragmanya diikat. Ya begitu makan Nafasin dia yang tali ikatannya itu lepas gitu ya. Karena ternyata mereka tuh mau ngasih tahu bahwa kerja utama daripada tiofilin ini adalah pada diafragma. Oke? Jadi dia memperbaiki kontraktilitas diafragma. Tolong diingat nanti kalau penderita asma selain kamu periksa ada mengi apa tidak, satu lagi pastikan dia tidak ada kembung atau misteorismus ya, atau gastritis gitu ya. Karena kalau dia pasiennya kembung, itu otomatis diafragmanya tidak turun secara maksimal. Jadi kamu obati juga kembungnya itu. Oke? Jadi dia sebagai penghambat inhibitor kompetitif enzim fosfodiesterase menghasilkan peningkatan kadar si AMP intrasel yang memperlancar relaksasi otot polos bronkus ya. Jadi memperbaiki kontraktilitas diafragma, menghambat pembebasan mediator, efek farmakodinamiknya lebih kecil dari agonis beta 2. Ya juga mempunyai menghambat reaksi inflamasi, efek antiinflamasi lebih kecil daripada kortikosteroid. Dan keuntungannya dia ada efek diuresis pada malam hari terutama ya. Tiofilin ini paling dikenal dengan nama iofilin mitretat untuk yang di pasaran ya. Iofilin mitretat. Dan satu lagi tolong diingat oleh kamu, pengobatan itu selalu bersifat individual. Ada yang nyaman dengan beta 2 agonis tadi, tapi ada yang nyaman dengan ini tiofilin. Oke, jadi tidak semua dipukul rata, wah pasti senang dengan beta 2 agonis gitu. Enggak. Ya. Jadi kalau saya pengalaman di lapangan, memang dengan salbutamol kebanyakan lebih nyaman gitu ya. Tapi ada beberapa yang senang dengan tiofilin. Terutama yang agak gemuk gitu ya. Kalau agak gemuk itu biasanya diafragmanya agak susah turun. Ya, jadi dia memperbaiki kontraktilitas daripada diafragma. Jangan lupa otot pernapasan utama kita itu adalah diafragma. Jadi orang yang agak gemuk biasanya turun naik diafragma itu berpengaruh sekali. Jadi ya dia lebih happy kalau dikasih tiofilin. Oke, efeknya bisa maksimal. Jadi tolong diingat pengobatan itu harus ada unsur tambah susah ya, atau tambah parah gitu ya. Nah, itu tidak bisa ya. Absorpsi baik pada pemberian peroral, rektal dan parenteral. Nah, kalau pada pasien pasca operasi biasanya dikasihkan perektal. Ya, jadi pasien-pasien yang belum sadar kalau dia ada mengi dikasih yang perektal. Ya, supostoria atau supostoria namanya. Distribusi ke seluruh komponen tubuh, ya, metabolisme di hepar, T-setengahnya waktu parunya 8 jam, ya, toksisitas nampak bila kadar plasma di atas 20 nanogram per mililiter. Nah, yang jadi masalah kita ini adalah untuk mengetahui toksisitas itu nggak ada alatnya sampai sekarang. Monitoring kadar obat dalam darah atau kadar dalam plasma itu nggak ada kita. Ya, nah itu mestinya kalau memang kita aware tentang kesehatan, mestinya itu ada di rumah sakit.
minimal di rumah sakit pendidikan. Gitu. Nah, case setengahnya waktu parunya diperpendek oleh perokok dan memanjang oleh alkoholisme ya. Hangover yang lama dapat menurunkan eliminasi teofilin. Tahu hangover? Hmm? Itu kalau sering nonton drama Korea pasti tahu hangover nih. Apa? Mabok itu ya. Saya agak 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 lucu dengan apa negara itu ya. Di mana-mana boleh mabok, tapi kalau kecelakaan karena mabok dibully rame-rame gitu. Tidak masuk akal. Yang disebut diu itu ya. Dui atau duyu? Nah ini ya. Tidak masuk akal. Mabok di mana-mana boleh, tapi kalau kau bawa mobil, ngumpul, dibully, kira mabok nih. Ya, itu yang lucu gitu ya. Mereka itu di mana-mana minum soju gitu ya. Sama kayak orang Batak kalau di kampung itu di mana-mana minum tua gitu ya. Ya kalau orang Bali minum brem gitu ya. Aneh gitu ya. Tidak ditemukan toleransi pada pemakaian menahun. Tahu toleransi? Tahu toleransi? Ini bukan masalah agama gitu toleransi ya. Jadi dalam istilah farmakologi toleransi itu adalah apakah ada peningkatan dosis kalau penggunaan jangka panjang. Kebanyakan obat-obat itu kalau sudah jangka tertentu dia perlu naik dosis. Tapi ini tidak perlu gitu ya. Nah ini interaksi obat yang menurunkan kadar T-nya, barbiturat, perokok, dan phenytoin, ya tidak termasuk rifampicin ya yang drug inducer tadi ya. Yang kedua yang meningkatkan itu prapronolol, erythromycin, simetidin, vaksin influenza, dan satu lagi allopurinol. Makanya hati-hati kalau meningkatkan kadar teofilin ini adalah terjadinya toksisitas daripada teofilin. Terutama yang hati-hati dengan erythromycin ya. Pada penderita payah jantung atau dekom, gangguan hepar yang menggunakan antibiotik macrolide, erythromycin yang menggunakan antagonis simetidin, dosis teofilin diberikan separuhnya ya, supaya menghindari toksisitas daripada teofilin. Ya. Kalau untuk remaja dan perokok berat dapat memerlukan dosis teofilin yang lebih besar. Ya. Tapi kalau yang untuk payah jantung dan sebagainya tadi harus diturunkan ya. Indikasi bronkodilator pada asma dan PPOM. PPOM itu penyakit paru obstruksi menahun ya, memperbaiki fungsi diafragma pada PPOM dan mengurangi apnu yang memanjang pada bayi preterm. Ini untuk kasus-kasus neonatologi gitu ya. Efek samping yang sering timbul bila kadar plasma di atas 20 nanogram per mililiter. Ya, kalau pada anak-anak stimulasi SSP, diuresis dan demam. Nah, ipratropium bromid ini sebagai profilaksis saja ya, yang banyak dipakai ya. Jadi dia bekerja menghambat efek asetikolin pada reseptor muskarinik pada otot polus bronkus hingga mengurangi bronkokonstriksi. Ya, potensi bronkodilatasi sama dengan salbutamol, tapi karena mulai kerjanya lama dan masa kerja lama daripada isoprenalin. Ini diabsorpsi sehingga efek samping sistemik itu lebih kecil dari atropin dan dapat bebas dari efek samping susunan saraf pusat SSP itu ya. Mulai kerja lambat ya, jadi dipakai hanya untuk profilaksis. Ya, jadi kalau sudah ada bersin, batuk, mau kesesak, nah baru dipakai dia. Ya, tapi kalau sudah kena asmanya, biasanya dikombinasi dengan obat lain. Ya, nggak efektif dia sebagai jadi ada kemoprofilaksis, ada kemoterapi.
Ya, dibandingkan beta agonis lainnya lebih efektif untuk PPOM, kurang efektif untuk asma, biasa diberikan bersama beta agonis lainnya. Ya, jadi dia jarang diberikan tunggal untuk asma, ya, karena dia hanya bersifat profilaksis. Jadi pengobatan itu ada dua, kemopropilaksis dan kemoterapi, ya. Nah, ini kortikosteroid menjadi pilihan utama, tapi dibatasi oleh efek samping sistemiknya, ya, mengurangi inflamasi dan edema napas, saluran nafas, memperkuat efek bronkodilatasi daripada obat adrenergic, intravena jangka pendek diperlukan untuk status asmatikes, kemudian diperlukan tapering off, penurunan dosis bertahap. Tolong diingat, untuk obat-obat tertentu harus dosisnya diturunkan perlahan-lahan, ya. Withdrawal effect. Withdrawal effect itu muncul tiga jenis obat yang tidak. Yang kedua ada adalah alpha blocker, yang ketiga adalah psychoactive withdrawal effect. Efek mereka agitasi. Ya. Jadi itu ya, yang di wajahnya nanti kalau dia di stop obatnya pakai salep atau apa, begitu di stop memerah mukanya itu pasti ada steroid. Ya, jadi steroid ini harus tapering off. Dosis diturunkan perlahan-lahan. Dan steroid itu penggunaan jangka panjang terutama untuk penyakit autoimun, ya. Misal contoh SLE itu 2 tahun. Rheumatoid arthritis bisa 1 tahun gitu, ya. Ya, SLE itu 2 tahun gitu, ya. Nah, jadi dia misalnya 4x4 selama 3 bulan, sudah itu 4x3 selama 3 bulan, 4x2 selama 3 bulan selanjutnya. 4 itu maksudnya 4 kali obat. Ya, 4x4 maksimal itu, ya. Jadi 16 obat per hari. Ya, untuk SLE, systemic lupus erythematosus gitu, ya. Itu pemberian itu untuk autoimun itu SLE itu steroid diberi dosis maksimal 4x4. Akhirnya turun sampai 1x1 baru di stop. Makanya perlu waktu 2 tahun dia. Oke? Jangan tiba-tiba di stop, nggak bisa dia, ya. Dia menimbulkan namanya efek withdrawal. Nah, ini obat-obat yang dipakai prednisolon, methylprednisolon, beclomethasone. Nah, yang terbaru ini adalah golongan beclomethasone ini, ya, yang dipakai untuk aerosol atau dalam bentuk turbo atau metered-dose inhaler. Ya, bekerja selektif lokal pada saluran nafas, efek samping sistemik kecil dan ringan. Setelah episode akut diastasi, terapi dilanjutkan dengan preparat oral. Ya, itu harus tapering off. Ya. Nah, kalau sekali sedot itu apa bahasa farmasinya? Misalnya metadone inhaler itu kalau sekali sedot atau turbo inhaler sekali sedot, apa bahasa farmasinya? Dosis itu? Hah? Diajarin enggak oleh itu? Oleh orang farmasi? Hah? Nanti kamu coba cari one puff, ya. PUF double F. One puff. Ya. Satu lagi sekarang kan paling banyak obat yang bersifat apa, satu lagi yang ramai sekarang untuk olahragawan yang bersifat apa yang dipakai patch, koyok. Terutama golongan aspirin juga untuk menghilangkan rasa nyeri. Terutama kalau di tenis itu kamu lihat
koyok-koyok besar itu di paha dia ya. Itu penghilang rasa nyeri. Jadi koyoknya itu sepaha. Sebahu ini ya. Sudah dalam bentuk patch namanya itu. Ya, yang itu yang apa modern spot medicine sekarang ya. Pengobatannya gitu ya. Ya sekarang banyak pakai topikal tapi dalam bentuk patch. Ya. Ada pap, apa artinya terminologinya one pap? Ada Dek? Apa? PU double F. Apa? Ya satu sedotan itu namanya one pap. Nah saya nggak tahu berapa pap itu berapa miligram atau berapa nanogram. Nah kortikosteroid indikasinya bronkospasme akut, kemudian bronkospasme berat gitu ya. Nah inhalasi ini golongan kontrol yang paling efektif saat ini. Mekanisme kerjanya menghambat metabolisme asam arakidonat sehingga memperpanjang produksi leukotrin dan prostaglandin, mengurangi kebocoran mikrovaskuler, mencegah migrasi sel radang, menghambat produksi sitokin, meningkatkan kepekaan reseptor beta pada otot polus bronkus. Nah, yang ini yang tolong diingat ya, yang mencegah migrasi sel-sel langsung sel-sel radang inilah kenapa orang pengguna kortikosteroid jangka panjang itu kalau ada luka penyembuhannya agak lambat. Oke? Jadi hati-hati kalau yang calon ibu-ibu kalau nanti anak pertama di episiotomi jangan mau gitu ya kalau yang pengguna steroid kasih tahu dok saya ini pengguna steroid karena penyembuhan lukanya akan lama sekali. Kasih tahu dokternya. Diusahakan jangan sampai di epis gitu. Oke? Kalau kamu memang penderita asma pengguna steroid jangka panjang. Karena ada orang-orang tertentu yang disebut uh, steroid dependent, ya sangat tergantung dengan steroid. Ya, ada yang steroid dependent gitu. Nah ini, ya, analog betametason dibentuk dalam bentuk esterified chlorinated, sediaan aerosol per inhalasi dengan dosis terukur atau dalam bentuk meter dos, ya. Kortikosteroid yang poten bekerja lokal pada mukosa saluran nafas, terutama efek antiinflamasinya, absorpsi sistemik kecil, cepat di metabolisme, kemudian ada efek pada hipotalamus, hipofise adrenal ya. Yang ini yang saya ngomong tadi ya, ada orang-orang tertentu yang bersifat severe steroid dependent asma. Tidak pakai steroid, asmanya kuman. Nah, itu yang susah ngobatinya ya. Agak ribet gitu ya. Kalau iritasinya pada saluran nafas itu serak, rasa sakit pada mulut dan tenggorokan, infeksi kandida pada mulut, faring dan laring. Makanya kalau metode Heller itu kalau yang pakai itu kamu ya, tolong tanyakan dengan ahli farmasinya bagaimana sterilisasinya. Setelah pakai gimana sterilisasinya. Oke? Supaya kamu jangan terkena infeksi kandida. Oke, kalau saya ngeresep itu saya suruh pasiennya nanti tanya dengan apa farmasinya bagaimana kalau dia main sedot-sedot baik kan kena nanti infeksi. Oke? Jadi kamu ajarin pasiennya. Ya terutama yang meterdose inhaler karena masuk mulut gitu ya. Kalau turbo dia ke hidung aja nggak begitu bermasalah. Tapi kalau kalau ke mulut ini yang takutnya ya. Sampai infeksinya ke laring gitu. Nah, natrium kromoglikat itu farmakodinamiknya bekerja menghambat degranulosi sel mastosit. Farmakokinetiknya ekspresi sebagian besar dalam bentuk utuh.
Ya, penggunaannya serangan asma terutama asma karena kegiatan fisik, asma karena perubahan udara, ya natrium kromoglikat itu ya. Ya. Ini yang induced by activity tadi saya ngomong tadi ya, terutama efektif untuk asma pada anak. Kalau pada dewasa kurang efektif. Efek baru nyata setelah 4-6 minggu, tidak efektif pada asma akut atau status asma, dapat menimbulkan eksaserbasi asma. Nah, ini ditemukan sebanyak 5% penderita dapat berupa reaksi alergi dan gastroenteritis ya. Penggolongan obat asma secara klinis disebut control medication, itu yang mengontrol asma yang diberikan setiap hari untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua adalah golongan reliever ya, obat yang bekerja cepat menghilangkan berkonstresi dan gejala-gejalanya. Ini biasanya untuk pengobatan awal ya. Yang reliever dengan controller itu, kalau controller untuk jangka panjang, kalau reliever itu untuk jangka pendek. Ini yang control medication ya, corticosteroid, inhalasi sistemik, sodium cromolin, sodium metoclopramid, kemudian tiofilin lepas lambat, agonis beta 2 kerja lama inhalasi, agonis beta 2 kerja lama oral, ketotipen dan anti alergi lainnya. Nah, yang corticosteroid sistemik ini biasanya untuk pasien yang rawat inap gitu ya. Yang rawat inap. Nah, yang reliever ini agonis beta 2 kerja singkat, inhaler, corticosteroid sistemik, antikolinergik inhalasi, golongan santin dan agonis beta 2 oral. Ya, itu yang reliever ya. Tapi kadang-kadang untuk orang-orang tertentu terpaksa kita kombinasi dua-duanya ya, atau tiga-tiganya kita kasih. Ya, corticosteroid sistemik kita kasih, atau yang apa inhaler kita kasih juga yang beta 2-nya gitu ya. Ini kira-kira kerja mekanisme bronkodilatasi ya dari siklik 5-AMP ini ya. Pemilihan obat asma didasarkan berat ringannya penyakit dan kondisi penderita saat itu ya. Untuk asma ringan cukup dengan agonis beta 2 kerja pendek. Pemberian agonis beta 2 asma sedang dan berat hanya ditujukan untuk penanganan simptomatis 3 kali sampai 4 kali sehari dan untuk mencegah serangan akibat kerja fisik gitu ya. Kemudian antikolinergik dapat dipertimbangkan sebagai obat alternatif pada penderita yang tidak toleransi dengan agonis beta 2 inhalasi. Bila diperlukan pemberian kortikosteroid jangka panjang, berikan dosis serendah mungkin. Ini kelemahan steroid ini ya menyebabkan Beverly Ham gitu ya, atau moon face, wajahnya bulat jadi. Dan biasanya orangnya gemuknya luar biasa gitu ya. Nafsu makannya meningkat sekali gitu. Ya. Itu kelemahannya dengan steroid. Jadi kegemukan, justru karena kegemukan tuh bengiknya cepat juga terjadi gitu. Ya. Corticosteroid oral dapat disubstitusi dengan corticosteroid inhalasi dosis tinggi dengan menurunkan dosis oral secara bertahap. Nah, kita ke obat batuk sekarang ya. Yang disebut mukolitik. Ya, mukolitik itu pengencer dahak. Ya. Jadi sudah saya ngomong tadi, kalau mengobati asma biasanya ada 3 obat. Kita kasih beta 2 agonis selektif ataupun non selektif. Kita kasih steroid, satu lagi kita kasih mukolitik. Ya. 3 itu biasanya kita kombinasi ya. Ini untuk tujuannya untuk mengencerkan dahak ya, karena pada asma itu dahaknya kental sekali ya. Kalau dahaknya sudah keluar biasanya dia sudah lega ya. Ya, aktivitas mukolitiknya meningkat dengan peningkatan pH, itu farmakokinetik konsentrasi plasma ya dicapai dalam 1-2 jam, waktu paru 6-2,5 jam, dan lebih 70% dibersihkan melalui hati. Ini indikasi asma, emfisema, bronkitis, tuberkulosis, antidotum acetaminophen. Acetaminophen itu paracetamol ya. Jadi antidotum artinya keracunan daripada paracetamol, bisa kita kasih asetilsistein tapi dalam bentuk drip. Kontraindikasi hypersensitivity ya,
Nah, yang ini efek sampingnya ini ya, mual muntah, bronkokonstriksi, hipertensi. Kemasan ada nebulizer, sirup, dan tablet. Waktu COVID kemarin itu yang laku keras adalah bisolfon itu ya. Bisolfon itu ya. Tapi bisolfon agak beda sedikit dengan acetilcysteine, dia golongan bromhexin. Terbaru itu ambroxol dan endorphin. Yang terbaru ya. Nah, kalau ini ekspektoran ini pengeluar dahak untuk mengeluarkan dahak. Jadi kalau ada pasien yang keluar dahak, itu kita kasih ini ya, guaifenesin atau glyceryl guaiacolat. Tapi sayangnya sampai saat ini belum ada obat yang baru ya. Masih ini kalau di puskesmas disebut GG. GG itu adalah glyceryl guaiacolat. Ya, meningkatkan luaran cairan saluran nafas dengan mengurangi adesi dan tekanan permukaan sehingga menyebabkannya keluarnya mukus ya. Jadi kalau kita ngomong antitusif atau obat batuk itu yang mana gitu ya? Antitusif obat batuk, mukolitik ataukah ekspektoran? Ya, segera diabsorpsi dengan baik di saluran cerna. Indikasi batuk non produktif, batuk kering, kontraindikasi hipersensitivitas gitu ya. Ini ada kemasannya tablet dan sirup ya. Itu terutama pada anak-anak, kadang-kadang memang ada anak-anak tertentu yang sensitif sekali, batuknya kering sekali gitu ya. Terpaksa selain dikasih mukolitik, terpaksa kita kasih juga ekspektoran ini ya. Nah, ini baru antitusif ya, obat batuk beneran gitu ya. Yang disebut antitusif narkotik adalah kodein. Tapi tolong diingat ya, jangan dikasih dulu kodein ini. Kalau biasa kita kasih dulu obat-obat batuk yang dari apa? Histamin gitu ya. Atau yang agak lemah dari ini adalah dextromethorphan. Kalau sudah kodein agak susah, kalau dia kumat lagi batuknya untuk ganti ke obat lain. Biasanya kalau sudah kodein dia menjadi adiktif, ketergantungan. Oke? Ini terutama orang tua ya, paling banyak dia mintanya, "Dok, saya ini batuk, yang diminta kodein itu." Ya, karena dia sudah ketergantungan. Mekanisme kerjanya dengan menekan pusat batuk di medula, dosis yang dibutuhkan untuk menekan batuk lebih rendah dibandingkan dengan analgesik ya. Nah, batuk akibat iritasi kimia atau iritasi mekanik saluran nafas, nyeri. Nah, kode ini awalnya kadang-kadang oleh orang-orang menjadi penyalahguna, dia dipakai dulu untuk menghilangkan nyeri yang ringan gitu. Ya, misalnya bisa dipakai untuk juga misalnya disebuturi nyeri menstruasi, bisa dipakai ya. Kontraindikasi hipersensitivitas bayi prematur, hati-hati pada wanita hamil, efek samping minimal ya, nausea, muntah, ngantuk, pusing, depresi pernapasan, takikardia dan hipotensi, interaksi obat, depresi pernapasan bila diberi bersama alkohol dan opioid lain. Tolong diingat yang alkohol ini kadang-kadang seluruh obat batuk sirup itu mengandung alkohol ya. Jadi kalau kamu kasih kodein jangan lagi kasih obat batuk yang lain, terutama dalam bentuk sirup. Ya. Ada kodein sulfat, ada kodein fosfat. Bentuk lain namanya meferidin, levorfanol dan polkodin. Nah, ini tolong diingat nanti kalau kamu jadi dokter olahraga, ya obat batuk tuh jangan dianggap sepele. Ya, kalau yang 4 itu meperidin, levorfanol, polkodin dan kodein itu akan terlacak positif. Tapi kalau kamu tahu, kamu ngomong dan nanti dengan panitia, ini mereka pakai obat batuk, namanya ini gitu loh. Jadi mereka akhirnya tidak terkena sanksi. Oke? Jadi kamu jelaskan atlet nama ini segala macam menggunakan ini gitu. Mengandung ini. Ya, tujuannya untuk pengobatan gitu ya. Nah, ini yang terakhir ya, dextromethorphan. Ini juga analog kodein tapi efeknya lebih ringan daripada apa? Efek aditifnya, ketergantungannya lebih ringan daripada kodein. Jadi kita kasih ini aja untuk pasiennya dextromethorphan. Ya. Nah, onset kerjanya 15 sampai 30 menit gitu ya. Indikasinya hampir sama. Batuk
atopik, ini dermatitis atopik, asma, emfisema, ya. Ya, ngantuk, dizziness, koma, nausea, depresi pernapasan itu efek sampingnya, gitu ya. Interaksi obat tidak boleh diberikan bersama penghambat monoamin oksidase, alkohol dan obat-obat yang menekan SSP. Kemasan, sirup dan lozenges, ya. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Untuk ini, ya. Jadi tolong ingat untuk asma apa minimal 3 jenis obat ya, tapi kamu pastikan dulu dia memang ada waktu ekspirasi. Ya. Tapi kalau orangnya gemuk antara beta 2 agonis sama tiofilin itu lebih bagus tiofilin mungkin kamu pilih gitu. Ya, karena biasanya orang gemuk diafragmanya agak susah turun gitu ya. Ada yang mau ditanyakan tentang asmanya? Tapi untuk kalau kamu resep, kamu kasih tahu ya ditulis steroidnya apa. Misalnya kamu kasih betametason nomor berapa, 2x1, kamu tulis di ujungnya itu tapering off atau tap off. Jadi nanti pihak farmasinya akan menjelaskan ke pasiennya bahwa dosis ini akan diturunkan perlahan-lahan biasanya per 3 hari atau per minggu. Ya, ada perintahnya tap off gitu. Ya, apa? Ngerti ya? Jadi tapering off gitu ya. Kalau nggak ada mana absen jadi absen. Ya, terima kasih ya. Ya, 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 ya.